Sorry, Apa tuh? perbedaan, manajer di Indonesia sama luar gimana Bang? Ini sangat mendasar banget Mmm. perbedaannya. Jadi Ini penting nih ya? penting. Penting. Jadi di Indonesia ini salah kaprah sebenarnya. Wis, asik nih, dengerin baik-baik. Kalau nanya di luar negeri, Mhm. nanya event gitu, mau ngundang artis, call my agent, bukan call my manager. Oh. Oke. Itu yang membedakan. Dan sebenarnya yang seharusnya begitu. Karena manajer tuh nggak ada sales. Kata basic aja manage. Manage ya. Di sini manajer Indonesia bisa gue bilang hebat. Kenapa? Karena ya lu selain scheduling, build up artis lu, nge-build artis lu, bikin mikirin song listnya, mikirin latihannya, mikirin looks-nya, mikirin ridersnya dan lain-lain, scheduling dan lain-lain. Harus nyari kerjaan juga. Media informasi industri event obrolan menarik penuh cerita di balik layar kami berkarya. Jangan aku bekerja event kalau belum nonton di The Podcast. Oh. Halo eventers, selamat bergabung di In The Podcast, sebuah media inspirasi industri event bersama gue Encuy. Gue Sam. Kali ini kedatangan tamu spesial kita, Sam. Oh, ngeri. Ngeri. Founder yang ngasih nama grup band besar tuh, Iya. yang sempat jadi soundtrack di mana-mana tuh kalau acara-acara kemerdekaan tuh. Coklat. Om Robert Peters. Halo. Gimana Om? Apa kabar Om? Baik-baik. Sehat selalu Om ya? Siap. Thank you. Gila. Thank you udah ngundang di sini di Sama In kita The juga Podcast. terima kasih Om. Oh, datang. Udah datang ke In The Podcast Om. Siap. Ini yang lebih cocok berkompeten tuh Sam kayak yang bertanya. Karena dunianya Sam ini sebenarnya. Kita sama lah. Oh sama ya? Enak gimana nih Sam? Kita bahas apa dulu nih Sam? Karena sini bobotnya ngeri Gue juga. bingung nih, mulai dari mana bingung gue. Ngeri nih. Bingung gue, dari mana mulai ya kan? Jangan dari kemarin. Sekarang. Kelamaan kalau bingung dari kemarin bingung. Terus sekarang aja Sam. Apa yang mau kita kulik nih dari beliau nih Sam? Kiprah awalnya dulu ya. Kiprah awal. Itu dari tahun bisa dibilang awal muasalnya itu 90-an ya Om ya? Ya. 90-an. Dari sekitar tahun 96. Betul. Awal karir Om Robert ini di Coklat itu sampai tahun 2000-an ya Om? Ya. Oh, gitaris dulu ya, main musik dulu ya sebelumnya ya. musik dulu. Sebelum ke manajemen nih main musik dulu ya. Musik dulu, awal karirnya. Bisa diceritain nggak Om awal karirnya itu Om? Iya, jadi dulu saya kuliah di Bandung. Itu sekolah tinggi seni rupa dan desain Indonesia di Bandung. Seniman nih ya. Seniman. Sempat gondrong juga. Iya. Sempat ya. Wah, sepantat tapi bisa buat cebok lah pokoknya. Oi. Beneran. Bisa baca. Disensor ya nanti. Enggak perlu disensor. Enggak yang ngomong langsung. Iya. Nah, kalau kita Nah, terus di situ teman-teman kampus tuh bikin band lah iseng-iseng karena memang basicnya seni, jadi ya ada seni musiknya juga. Jadi sama teman-teman bentuk band ya itu namanya Coklat, yang awalnya band kampus lah itu. Oh, oke. Akhirnya berkembang di industri. emang tinggal di Bandung atau di Saya ngekosnya tinggal Jakarta. Oh, tinggal Jakarta. Emang mau kuliah di Bandung aja sih. Oh, ngekos Karena sono tuntutan baru ketemu nih ya, studi. ketemu sama Iya. teman-teman Coklat ketemu Iya, di Bandung ya. Betul. Oh. Awalnya dari band kampus, terus akhirnya mulai bikin lagu, terus lagu kita itu demo waktu itu ditaruh di ada satu radio di Bandung kalau nggak salah namanya MGT. Bukan Ardan ya dulu ya? Bukan MGT. Jadi untuk chart khusus lagu-lagu indie yang belum rekaman. Nah, pada saat itu kebetulan Sony Music lagi nyari lagi ada project namanya Indie 10. Jadi band-band yang belum band-band indie yang belum punya label, nah itu dijadiin satu kompilasi album Indie 10. Indie 10. Di situ ada Coklat, ada Padi, Iya, ada Padi, ada Kafein, ada Wong. Nah, yang jadi single hitsnya Wong waktu itu. Gitu. Oh, dari situ ya, mulai Dari ke situ. labelnya dari situ ya. Ya, nah terus baru
dari lulusannya Inditen itu dibuatin album masing-masing tuh. Coklat, Padi, Wong. Baru di situ saya masuk album pertama tuh masih dan terakhir gitu. Itu album setelah band apa tuh Bang? Maksudnya? Kan waktu di Inditen tuh ada urutannya dulu ya? Oh iya, yang pasti kan Wong dulu. Wong dulu kan dibuatin album dulu tuh karena dia yang keluar single pertama tuh. Wong, habis itu Padi, baru Coklat. baru Coklat. Oh. Gitu. Kafein juga di situ ya? Enggak, Kafein kompilasinya aja, tapi dia labelnya Beda, bukan di Sony. Enggak di Sony Music bukan, ya? Bukan. Nah, udah berapa album di Sony Music tuh? Waktu itu satu album doang baru ya? satu album, terus pas masuk produksi album 2 saya masih ikutan bikin demo dan lain-lain, produksi bikin lagu. Waktu itu masuk album 2 tuh ada Karma, Luka Lama, saya masih ikutan lah. Nyari-nyari intro dan lain-lain. Terus habis itu saya kerja di Jakarta. Pindah kerja di Jakarta. Jadi memutuskan keluar dan pindah kerja jadi graphic designer. Jadi waktu Band Coklat berjalan di album 1, Bang Peter nih udah lagi di Bandung ya? Iya. Jadi kalau ada job di Jakarta baru datang ke Jakarta, baik lagi ke Bandung gitu ya. Jadi akhirnya mutusin udah kerja aja di Jakarta gitu. Berarti waktu itu basisnya masih si itu ya? Yang Roni. Dewa. Bukan itu Bukan, grup ya. mah Yuke. Beda. Tapi di Bandung juga, beda. Itu The Groove maksudnya. The Groove, Emang pacaran sama Kikan waktu itu. Gitu, maksudnya situ. Maksudnya itu cuy. Beda. Iya, teman makan Indomie tuh. Iya benar. Sebagai gitaris nih, Om Robert tuh genrenya condong kemana tuh? Waktu era kita waktu itu memang pas tumbuh Coklat tuh awal-awal pas eranya alternatif ya. Iya dulu. Alternatif. Indie. Jadi di saat itu kita selain bawain lagu, sebelum bawain lagu sendiri itu kita bawain lagu Alanis Morissette, Cranberries, Frente, Karena kikannya itu ya. Salup. Ya, jadi memang lagu-lagu alternatif vokal cewek lah, female vokal gitu. Karakternya emang kuat sih Kikan ya. Dulu emang eranya alternatif saat itu ya. Iya. Eranya musik-musik betul, punk 90-an kan memang Alternative Nation lah. Segala macam-macam. MTV Alternative Nation, wah udah. Lagi era-eranya itulah. Cranberries ya. Wah gila tuh. Saat ini masih Om jadi gitaris nih? Wah, apa sebagai aja? Saya sekarang cuma bisa 3 chord aja. BCA. Transfer. Bang Celengan Ayam. Kita BCA Bang Celengan Ayam ya. Saya di belakang layar aja. Duitnya lu gede. Enggak. Om ceritain Om proses ke Inditen tuh gimana Om waktu di zaman Coklat Om? Itu. Dari penggarapan materinya apa? Jadi waktu itu kita ya sesama teman-teman itu patungan, bikin demo. Patungan. Asik itu ya. Era itu asik bener-bener. Patungan bikin demo, ya udah bikin demo kecil-kecilan baru kita masukin ke radio. Kebetulan memang ada chartnya tuh untuk lagu indie sama ada lagu yang udah berjalan. Nah, pas kita pertama denger radio tuh udah seneng banget itu. Lagu kita di radio padahal masih indie nih belum punya label kayak tapi seneng banget diputar di radio. Waktu single radio itu yang masuk ke Inditen bukan? Beda sama? Iya, sama. Itu dia. Jadi karena lagunya banyak yang request dan nomor 1 terus diambil lah sama Sony Music. Dijadiin kompilasi. Iya, jadi di Bandung tuh ada 3 band kalau salah satunya Kafein sama Wong. Gitu. Emang Bandung musisi talentnya tuh hampir rata-rata jadi ya. Jadi. Ya, Bandung hampir kulturnya bagus sih buat musik. Bagus ya emang. Ada materi-materi yang sempet dibuat sama Om terus nggak diproduksi nggak sama label? Atau dibuang lah gitu? Ada. Kan itu diseleksi sama label kan. Untuk masuk album 1 aja juga diseleksi. Mana lagu yang cocok. Terus pas album kedua kita juga semua pada bikin diseleksi lagi. Begitu seterusnya sih. Emang waktu itu pengalaman nih. Waktu mau nyadorin 1 album itu kita harus setor lagu 20. Ya. Betul ya? Benar. 20 30 cuy. Iya. Jadi dipilih dulu tuh. Diseleksi ya. Seleksi sama dia. Mungkin kalau era sekarang enak ya bikinnya gampang itu kan ibaratnya tinggal di kamar di rumah. Dulu kan tetap harus masuk studio. Teknologi terbatas. Jadi benar waduh, patungan lagi untuk ngumpulin banyak lagu.
Benar. Sekarang udah dimudahin ya. Kan udah dimudahin sama teknologi. Kamarnya bangun tidur bikin lagu. Materinya siapa yang megang, Udah Om? ada drumnya, udah ada. Yang dibuang sayang itu materinya siapa yang megang, Om? Itu bisa jadi artefak tuh perjalanan Iya, tuh. Saya juga mikir tuh kemana tuh materinya. Ya? Pasti Iya. anak-anak coklat yang megang pasti. Pasti Masih megang di arsip mereka pasti. Terus di album 2 udah Udah keluar, saya udah keluar Keluar. kan udah fokus di Fokus kerjaan. kerja. Fokus kerja ya. Iya. Tapi hubungannya sama Baik. anak coklat baik ya sampai sekarang ya. masih baik. Luar biasa. Sekarang masih baik. Materi dari mulai indie ten digarap serius, patungan Sam kita juga ngalamin ya, studio patungan kita juga Iyalah. pernah punya band, Itu Sam juga seru pernah itu. punya. Seru sih. Itu Seru, yang seru. nggak bisa dirasain sama Nggak anak bisa. sekarang Iya. itu ya, nggak Iya. ada itu. Nggak bisa bener. Iya. Patungan, studio, recording ya. Nggak ada kas atau beberapa patungan Iya, aja. nggak ada kas bener. Ngulang, ketek salah ngulang. Kalau sekarang Iya. istilahnya bisa disulap. Iya. Potong, Iya. tambal, potong. Kalau dulu salah ngulang. Kalah. Pandangan Om Robert nih ngeliat coklat sekarang nih. Setelah Kikan tergantikan kan. Iya, sekarang kan mereka lagi reunian ya. Iya. Lagi reunian, jadi seneng aja melihat mereka tuh kumpul lagi, Kikan balik lagi ke coklat semua. Jadi spiritnya masih ada. Karena sekarang tuh berarti mereka tuh sudah masuk dari 96 tuh berarti udah berapa tahun ya? Hampir 20 ya, 20 30. tahun. Ya? Iya, 30-an ya. 20 iya. 25 ya. 29 tahun. 29 tahun luar ngeband. biasa. Kan reuni nih. Om Robert Nggak diajak ada. nggak? Lah kan saya udah bilang tadi saya cuma bisa 3 chord doang. Oh, iya. Kalau minus one boleh deh. Oke. Iya. Tapi jam terbang beliau banyak Sam. Iya lah, ngeri. Banyak Sam. Ada bisnis manajer juga dia Sam. Gila manajerin berapa artis loh. Iya. Sempat Lebih main ke- gitar lagi waktu itu di pas artis gue ulang tahun ke-17 The Rain. Oh, Terus mereka minta kita mau lo main gitar. Oh ya udah satu lagu aja ya. Udah akhirnya main. Oh, Satu tadi lagu, cuma konsep. BCA doang. Ya itu 3 chord doang mainnya. Oh, iya. Itu tahun 2018. Oh, sebelum 2012 itu terakhir main Kopi. sama 7 tahun yang lalu itu. iya. Iya. Berarti beliau megang gitar tuh nggak sembarangan Sam kayak lu Sam. Megang doang kan? Iya, nggak Iya. sembarangan ada Megang ilmunya doang. dong. Ada ilmunya ya kan. Megang doang mah. Gila. Aman. Tapi kalau udah sampai nelorin album berarti udah hebat lah itu. Iya. saja. Iyalah. Sekarang kan jadi ini ya, jadi akarnya nih. Iya, Akarnya iya. coklat nih ada iya. sentuhan magis beliau. Mesti ngalamin rekaman 2 pakai pita 2 inch. Kita ngalamin dong. Nah, Ngalamin, iya kan? ngalamin. Repot kan? Aduh, Repot. dah. Pokoknya itu pengalaman yang luar biasa itu ya. Iya. Dari DAT, DAT. ya. Benar. Terus ke Kualitas Pindahin. pita, iya Iya. bener, kualitas Aduh, pitanya itu. yang aduh luar biasa dah. Kalau sekarang udah enak ya, Bang ya. Iya. Tinggal udah rekam. Dulu bahkan album satunya Coklat itu rekaman di studionya Mas Anang, studio Oh hijau. hijau. Hijau Iya, iya, di iya. Radio Dalam. Nah, Nah, Radio dalam tuh. Iya, itu radio. hasilnya ada suara radio. Kecil banget kalau kita pakai itu Bocor. kedengeran dia ada suara radio. Tuh. ini yang coklat ini. Itu nilai Iya, album 1 itu. Album 1. Semuanya tuh, Album 1. semuanya. Iya. Ada suara radio kecil. Iya, ada noise suara radio. Oh, gitu. Iya, karena kan dia jalan antena waktu itu studionya. Iya, jangan antena iya. Mm-mm. itu yang mahal tuh. Nah makanya artefaknya di mana nih? Itu kalau dirilis ulang itu, wah luar biasa itu. Iya. Iya, Oh, itu luar biasa itu. emang kan biasanya Kedengeran. gini nih kalau standarnya apa ya, perusahaan rekaman. Oh, ini kotor nih, nggak boleh nih. Kalau dulu ya, Mm-mm. Iya, iya. ini harus bagus. Tapi itu nih. begitu pakai ini ya headphone baru kedengeran Oh, berjelas. gitu. Kalau di tips emang nggak kedengeran. Nggak apa-apa. kedengeran. Oh. Bahkan dulu kan kita ngomong kaset dulu ya. Iya kaset kita. Beda CD. Kalau di kaset itu kan ada 3 second pause. Iya iya. Di sela 3 second pause itu perasa tuh Ah. suaranya itu dan kedengaran suara album Bima, Bimanya Mas Baby Romeo. Baby Romeo. Jadi itu kan kalau di Sony mungkin Iya, daur ulang ditimpa ya. 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 Iya iya iya. Yang aku ditiban mungkin wah itu lagu Oke. Bima nih di 3 second pause itu kedengeran tuh. Iya. Oh iya. Wah lagu Bima. Oke. Tibanan deh. Iya. Itu tibanan. Mungkin album Coklat ada yang ditiban juga kali nextnya sama artis lain lah Iya, gitu. Kasetnya nggak laku atau retur ya. Iya ya Rita. Oh. Nah, itu fun fact tuh. Nah, itu tuh fun fact Belum tuh saya ceritain tuh di makanya. mana-mana tuh. Makanya tuh kalau ada artefaknya tuh yang di wah, mahal itu. Mahal itu. Sejarah itu. Iya, karena tolak ukurnya di situ tuh demo live, pasti gitu kan, demo live recording,
patungan, ya kan? Hasilnya ini jangan dibuang, ini dibuang, ini wah pas mahal itu. Apalagi kadang demo itu lebih bagus dibanding pas udah rekaman aslinya. Kayaknya enakan denger demo deh. Bener. Nyawa itu lebih dapat karena lebih jujur pertama kan. Begitu rekaman tuh kayak ada pressure-nya, ada kayak hati-hati. Diulang lagi malah kayak enak. Kalau demo tuh lepas gitu. Iya benar. Jujur apa gimana gitu. Tapi pas rekaman tuh kayak kok kaku ya, kayak enggak selentur yang pas demo gitu. Bener ya? Bener ini. Nah, permasalahan band-band dulu nih, Om Rio lagi. Om Robert. Ya, Om Robert. Permasalahan band-band dulu tuh kendalanya apa sih, Om? Kalau untuk memasuki dunia industri? Kendalanya? Iya. Kendalanya ya dulu label belum banyak. Oke. Jadi benar-benar artis yang masuk ke label terpilih ya. Selektif banget. Makanya zaman dulu tuh ketika kita desain kontrak sama label tuh kayak yang bersyukur banget gitu. Wah, yes. Akhirnya masuk TV. Wah, kayak gitu. Terus akhirnya desain label gitu. Kalau sekarang mah produksi sendiri bisa. Iya. Jadi label sendiri bisa. Benar sih. Itu udah pegang industrinya. Iya. Waktu nerima kontak gimana itu? Oh ya itu juga kita ada bersyukur banget sih waktu itu. Ada kebanggaan ya. Iya, ada rasain kebanggaan lah gitu. Rasain lu ya? Rasain gue. Rasain. Wih, album juga ya kan. Band ayam ya. Band ayam. Jangan sebutin. 3 huruf juga tuh. Dagangnya bukan di toko musik ya? Bukan. Itu dipalak dagangnya. Iya benar dipaksa. Enggak, waktu itu gini, Bang. Bajakan kan banyak tuh. Iya. Ya kan? Itu yang tetap menjual original di itu. Iya. Di mana? Di situ. Di situ mana? Di kasir. Boleh. Kasir. Boleh sebutin aja. Udah gitu fisik waktu itu cuma dia aja yang jual tuh. Ya. Di band itu tadi. Benar. Karena banding kan sistemnya. Iya, banding. Benar. Beli dapat dapat anu. Nah, itu royaltinya lumayan, Bang. Iya, pastilah. Ngerasain bener gue, cuy. Yeah. Nah, cuma ya memang beda nih. Kalau zaman dulu kan orang memang beli kaset pengen mau dengerin. Mau beli kaset atau beli album tuh pengen dengerin si artis ini. Kalau sistem itu kan ya ini dikasih gitu. Iya. Memang secara jualan oke nih, dapat itu oke. Tapi dipaksa, secara prestisnya kurang. Iya, benar. Prestis kurang. Belum tentu didengar. Benar. Tapi gini, Bang. Di saat label kepusingan kan banyak tuh yang bekerja sama dia tuh. Iya. Kan banyak tuh. Iya. Karena dia ngarepin penjualan itu. Benar. Karena kalau jual di sini pasti dibajak nih. Iya. Kalau di sini kagak. Walaupun tadi dia tuh dipaksa, udah lu harus beli. Iya. Di bundling itu kan. Iya. Nah, akhirnya berbondong-bondong tuh kayak Iya, itu sistem penjualan baru sih di era itu memang. Industri musik kan bergerak terus ya. Iya. Baik promo, baik sistem distribusi. Nah, itu salah satu era baru tuh sistem penjualan banyak banding. Label perusahaan rekaman banyak perusahaan yang masuk ke situ. Bahkan sampai sekarang. Tahu Abang ya? Tahu. Tahu udah pasti tahu lah deh. Yang di Wijaya ya. Pakai disebut. Jangan sebut namanya. Yang itu gue seminggu sekali ke situ. Ngambil jatah. Jatah preman. Terus nanti main ya ke Medan, Bang. Disuruh ke situ dulu, nggak bypass. Visit. Iya. Visit outlet. Jadi nggak nanti main ke sini kagak, disuruh datang dulu. Itu tahun 2000 berapa ya? 2005 2006 ya? Iya, 2005 2006. Ya itu tadi yang disebut jalannya. Gila, sekarang kan lagi di happeningnya industri musik digital nih. Ya gak Om Robert? Iya. Ya kan? Itu pandangan Om Robert gimana tuh Om? Kenapa? Ya, kan itu lagi seperti yang tadi saya bilang. Nggak ada artwork, tetap ada artwork, digital tetap ada artwork tapi kecil. Mungkin nggak ada cover albumnya. Nah iya, maksudnya kita bisa nikmati fisiknya nggak ada. Kalau digital artworknya tetap ada. Kita mau masuk di Spotify atau di mana tetap si lagu tuh ngeluarin official artworknya. Nah kalau memang fisik ya itu yang kita rindukan sih zaman dulu. Tapi memang sekarang itu
CD, kaset atau apa itu sifatnya masuknya lebih ke merchandise sekarang jatuhnya. Jadi Jadinya memang yang begitu ya, aksesoris yang ya. beli memang komunitas fansnya yang iya. benar-benar. Jadi diproduksinya terbatas, limited, nggak yang semasif dulu. Oh dulu Di ribuan. daerah mana minta request segala macam. Sekarang karena kan memang kenikmatannya itu Ya. baca album sambil denger lagunya tuh. Iya benar. Baca thanks Itunya to-nya. udah nggak ada tuh. Baca ya. thanks to-nya. Iya, itu Oh, udah nggak ada. apa? Sound engineer siapa, yang mastering Iya. siapa. Iya itu. benar. Soalnya gue pernah ngalamin juga dari Coklat sendiri ya waktu tuh rilis Rasa Baru itu kan cover artworknya tuh bagus banget menurut gue. Ya, Cover bener-beneran coklat, ya. cover coklat putih, dan gue beli juga kan pada saat itu karena gue suka lagu-lagunya. Coklat main juga nih pas kebetulan kalau nggak salah di PRJ nih. Ada Gue Doyong? bawa udah nggak ada enggak? beliau di Rasa Baru udah nggak Oh ada. Rasa Baru nggak ada. Oh iya. Udah di Rasa Baru udah nggak ada beliau. Nah gue ke PRJ tuh minta tanda tangan tuh Sam. Asik. Asik tuh. Karena Ya, gue suka kan enak ngobrol tuh, itu tanda tangan enak di kan. CD-nya lebih enak ya, Iya. lebih otentik. Enggak di kaset pita waktu itu. Kaset. Di kaset pita. Wah, Itu ada nilai ada kesan sendiri ya. iya, Kita punya nilai sendiri. gitu. Nah kalau dari digital sama fisik, keuntungannya lebih yang mana tuh menurut Bang? Digital sama fisik ya. Hmm. Secara keseluruhan ya kali ya. Iya. Eh, Kalau dulu kan jelas tuh sejuta kopi. Iya. iya. Hmm. Memang beda era sih, beda era. Jadi di mana era dulu tuh kebanggaan, bahkan sempat ada satu ajang award apa ya? Ada award Anugerah musik. AMI Iya. Awards ya. Dibikin band-band di atas 2 juta kopi. Ada Karena ininya ya. vokalis-vokalisnya tuh. kriterianya. Ada Noah, Peter Pan, Jamrud, Dewa atau apa dijadiin satu. Nih yang di atas. Nah, itu pencapaian penjualan jutaan kopi itu tuh waktu itu tuh begitu ya. Iya. Sebelum masuk digital, ada era RBT. Oh, Iya, oke. RBT. Iya, benar. RBT. Nah, Nah, dering itulah yang Iya, benar-benar gila lah. Saat itu juga akhirnya berevolusi juga sistem distribusinya. Akhirnya orang berlomba-lomba bikin lagu bahkan yang RBT friendly gitu. Gimana caranya biar bisa Masuk ya. enak Iya, didengar. didengar Nah, di telepon. hari sekarang RBT mati, masuk ke digital distribusi gitu kayak Spotify dan lain-lain. Ya, sebenarnya keduanya sama-sama punya keuntungan sih, tergantung gimana lagu itu naik. Kalau naiknya sampai ke pelosok ya sama kayak aja zaman dulu, sebetulnya. sama aja sih, cuma caranya aja beda. Beda ya. Nah kalau sekarang kayaknya siapa aja bisa dagang Bisa di dunia digital ya platform. Iya, bisa. Nah, itu dia karena adanya digital distribusi ini akhirnya semua orang nggak perlu masuk label. Iya. Bikin ada yang sendiri atas Iya. nama sendiri, Iya, bisa benar, daftarin benar, langsung. benar. punya hak yang sama lah ya. Bikin video klip dari handphone bisa. Iya, benar. Betul. Semua tuh akses sekarang gampang sih, dipermudah Iya. ya era di digital ini. Nah akhirnya dari perjalanan Om Robert ini kita tahu nih, akhirnya kan Om Robert tuh jadi terjun sebagai bisnis manajemen artis, ya Iya. kan. Beliau ini menaungi beberapa artis nih Sam. Oh iya. Ya kacau juga nih Sam. Itu Iya, gimana kacau. tuh Itu awal kacau. mulanya kepikiran untuk membuat seperti itu tuh? Nggak ada kepikiran sebenarnya. Masa sih? Nggak. Nggak mungkin lah. Justru saya jadi artis manajernya kecemplung sebenarnya. Masa? Lah kan saya kerja Oke. kantoran. Akhirnya? Terus saya kena pengurangan pegawai waktu itulah tahun 2003. Iya. Akhirnya saya bikin sendiri, namanya Air Design. Saya ngedesain sendiri tuh semuanya tuh, ngedesain sendiri, ngukur sendiri, ngeprint sendiri, invoicing sendiri dan lain semua sendiri karena Air Design nama saya. Lagi ngejalanin itu, tiba-tiba waktu itu basis Drive saat itu namanya Gembok. Sekarang jadi manajernya Drive. Oke. Itu nawarin saat itu. Manajerin ini dong Drive. Oke. Lah gue kan gak punya pengalaman manajer. Oh. Gak punya gue background manajer. Tapi kan lo pernah terjun di dunia musik setidaknya. Iya. Oh gitu ya. Udah gue coba ya. Ya udah dari situ bener-bener gerilya sama Drive tuh gue gerilya. Jadi bener-bener bikin profilnya ngeprint banyak tuh pakai spiral, masukin ke Iya, sekolah, bener. masukin ke ini, buat pensi segala macam. gerilya lah. Saya liatin spanduk pensi apa nih? Ada PIC-nya kan, hubungi ini nih. Lempar Numpang proposal. main dong gitu, Oh, segala macam. iya. Oke. Begitu aja udah gerilya. Akhirnya dari awalnya cuma dikasih nasi bungkus, nasi kotak. Akhirnya begitu repeat order baru minta bayaran gitu. Oh. Nah, jadi bandnya udah bagus, begitu repeat order bayar dong sekarang. Tapi itu udah dipahamin waktu di Coklat ya.
sedikit banyak tahu. Dari Oh, situ ya? call manager begini. Oh, Cuma dari- bedanya kan dulu diurus, sekarang ngurus. Nah ini kaitannya ada sama industri event tuh kayak begitu Sam. Iya. Karena ada kaitannya nih sama industri event. Karena ketika kita membuat sebuah acara tuh pasti ada nih butuh talent-talent pendukung ya kayak artis-artis, kayak band-band kayak gitu kan. Pasti kan kontak-kontak nih. Nah beliau ini banyak Sam. Dari siapa aja tuh? Om Robert boleh ceritain nggak tuh? Artis-artis yang dipegang sama Om Robert? Oh, Selain tadi Drive. ya pertama Drive yang dipegang. Terus sempat pegang Cosmic juga. Cosmic sebentar. Cosmic yang bule bukan nih? Bukan. Bukan, ya, beda lagi ya? Oh, iya. Cosmic yang baju. Oh, Oh, bukan lagi. Bukan. Bukan, itu bukan. Oke. Soalnya Jadi, kalau band Cosmic nih. Sama itu waktu itu Drive kan produsernya Piu. Oh iya. Waktu itu dia minta, karena Drive sukses, dia minta cariin band lagi, Ben. Oh ya udah, gue bawalah Cosmic ini gitu loh. Oke. Cuma tidak ini Drive, jadi sebentar doang waktu itu. Terus abis itu nggak lama megang The Rain. Dren. Anak The Rain ngubungin mau di manajerin. Oh ya udah bareng aja gitu loh. Karena kita punya namanya Green Management waktu itu di Drive itu. Green Management. Terus Green. kalau tahu ada Nia sama Adit Afi, Oh, dulu iya. juga punya band namanya Friends. Udah kita Iya. produce, masuk manajemen juga. Terus Rini Wulandari Idol. Oh iya. Terus dia sama suaminya juga Soundwave pernah juga saya pegang. Terus saya juga pernah bikin agency namanya Rich Project. Itu ada dalamnya tuh ada Juliet, ada The Titans, ada 5 Minutes, ada DJ apalah lupa tuh, ada duo Juliet? apa. Ya, Juliet. Juliet masuk ke agency waktu itu. Oh, agency. Saya mungkin namanya sama teman-teman tuh bikin persekutuan lah. Oh. Namanya Rich Project. gitu. Ya, jadi agensinya salah satu artisnya Juliet Juliet. itu. Ada Juliet, bonus juga. Oh, bonus ya. Nah, Bimo ya. terus Mas Bim. Ya, Bimo. Itu lucu tuh. Terus siapa lagi? Lila. Indah Pertiwi ya? Lila apa? Indah Dewi Enggak, Indah. Lila. Lila. Oh iya, Naga, Indah Dewi, Naga. Indah Dewi Pertiwi, Oke. IDP. Iya itu. Iya, terus Itu Keci ya? Keci, benar. Lila itu yang naga sekarang di Ada Band. Iya. Terus apa lagi ya? Banyak. Ini Almarhum Carlos Saba juga pernah Oh, masuk Carlos Saba agensi. pernah ya? Iya. Terus Badai Romantic Project. Badainya Chris Patih. Iya, dia Oke. bikin band baru namanya Badai Romantic Project. Hmm. Terus Banyak juga ya. Luar itu biasa. belum kesebut semuanya itu sebenarnya. Tapi di coklat sendiri enggak ya? Enggak kan udah ada manajernya. Oh beda. Udah Oh, ada iya, manajernya. Oh, iya, beda. Iya. Terus sempat pegang tiket juga sebentar, Tiket. terus tiket band, terus sekarang lagi handling Hura Hura Club. Oh jenda. Ya, DJ karaoke itu ada Oh. Jenda, ada Dustin, Tiffany, Iya. terus Citra Solastika, Tata Janeta, Ex Mahadewi, Banyak. terus Cassandra, Tuh, lu. apa lagi ya? Tunggu dulu nih, Bang. Ya, kayak The Massive. sempat pegang Oh, Riannya sempet ya? aja. Iya, oh Riannya aja. Sebagai personal manajernya. Enggak itu yang masih sampai sekarang itu. Ah, Ini sampai saat ini itu ya The Rain, Citra Solastika, Tata Janeta, Jenda. Hura Hura Club. Hura Club ya. Meli, Meli yang preman terkuat di Columbia bumi ya. Oke. Itu yang sebanyak ini cuma Bang Robert aja nih, yang lain enggak kali ya? Maksudnya? Manajer. Oh, ada juga. Oh, ada juga. Jadi Enggak banyak. satu orang bisa megang beberapa artis. Oh, Oh, oke. iya. Tapi kayaknya yang Tergantung udah kekuatan aja. iya yang udah ada nama gitu ya ini Iya, ya. iya. Yang dipegang Bang Robert kayaknya udah ada nama semua gitu kan. Hampir rata-rata. Nih, Bang. Ini tim kreatif ada yang suka nih, Bang, sama Tata Janeta nih. Oh gitu. Iya. Ada yang suka nih. Nah, ini kan perjalanan pasti nggak selalu mulus ya. Ada aja suka duka gitu kan. Nah, dukanya sendiri selama megang beberapa talent nih, Om Robert. Apa tuh, Om? Dukanya, Om? Dukanya. Iya. Dukanya yang pasti ya kalau sebagai manajer ya. Kalau sukanya ya kayak misalnya kalau lagi job banyak seneng lah kita ngeliat ya. duit banyak ya. Kalau lagi dukanya ya kalau lagi nggak ada job kan manajernya bilang, mana nih gue ada job nih. Manajer langsung ke Dipuskas dong. iya pasti mana gue gak ada job nih gak ada Iya. pemasukan dia sama gue juga lu gak ada pemasukan gue juga gak ada pemasukan kan sama cuma mestinya dukanya salah satunya itu tapi itu udah jadi bagian tanggung jawab manajer lah konsekuensi Iya. terus
Dukanya lagi ya apa ya? Banyakan sukanya sih kalau jadi manajer sama artis tuh. Ya ribut-ribut kecil, debat-debat kecil itu ada lah Ya, pasti, pasti, itu pasti ada. Heeh. Apalagi kalau kita ngomong proses kreatif. Gue maunya begini nih karena buat jualan begini. Series, oh enggak, gue maunya begini ya. Itu kan Iya. bentrok tuh. Dalam ngurusin riders apa segala macem tuh. Ya, riders juga Kadang kadang ada yang nggak cocok, kalau ya. yang nggak dipenuhin, Nah, mana nih itu. ridersnya Nah, ini gitu. buat eventers nih, buat event organizer kadang-kadang kita udah lempar riders, Iya. ada aja yang nggak ditepatin kan. Sama- Terus pernah ada yang komplain nggak tuh Iya, artis-artisnya? ada beberapa kan? maksudnya Iya. riders. Terus juga sama kadang kalau dukanya lagi kalau kita udah di DP terus eventnya nggak jadi. Nah, itu Ada yang pernah minta balik dong? enggak sih, Enggak ya? pada angus sih. Angus Cuma ya? maksudnya ada yang belum lunas. Akhirnya Iya, kan iya. harusnya kita dapat fee-nya full, akhirnya jadi nggak dapet. Iya. Kasihan kru. Nah, itu lebih Iya. kayak gitu sih sebenarnya, suka dukanya gitu. Nah, makanya tuh kalau untuk event organizer ketika si talent udah ngasih riders ya tolong dipenuhin lah ya. Iya, Karena harusnya gitu. Datang-datang suka nggak mood juga sama. Benar. Ada beberapa kejadian gitu yang Iya, pernah gua alamin gitu. Riders nggak ini ada Ngeband juga? sih. Ya, kita Bang, pernah ngeband juga. Oh, band apa? Dulu. Enggak, jangan sebutin bandnya. Bandnya nggak cocok lah. Kenapa? Nggak cocok pokoknya bukan band itu mah. Apa tuh? Parodi itu mah asal-asalan bandnya. Apa band apa? Band-band genre metal lah. Genre metal. Oh ya, apa Iya. namanya bandnya? Aduh jangan disebutin dah. Gimana sih? Jangan disebutin dah. Nggak enak. Ini bisa diminum kan? Boleh, Oh, iya. diminum, boleh. Bagaimana cara minum? Lupa nawarin. Enggak, buka boleh. Om ngerokok juga boleh, tapi Om Robert nggak ngerokok ya. Om Robert nggak ngerokok nih. Ngerokok aja Oh, nggak bebas apa-apa. ya? Oke. Aman. Nah, Bang, sekarang Itu kita mau nanya ini, Apa Bang, nih? sorry. Apa tuh? Perbedaan manajer di Indonesia sama luar gimana, Bang? Nah, perbedaan ini sangat mendasar banget perbedaannya. Jadi Ini penting nih ya. penting. Penting. Jadi di Indonesia ini salah kaprah sebenarnya. Wih, asik nih, dengerin baik-baik. Kalau nanya di luar negeri, Hmm. nanya event gitu, mau ngundang artis, call my agent, bukan call my manager. Oh. Oke. Itu yang membedakan. Dan sebenarnya yang seharusnya begitu. Karena manajer tuh nggak ada sales. Kata basic aja manage. Manage ya. Dia nge-manage Mau manage, aja ya. Iya, dia nge-manage aja Iya, ya. dia memanage saja. Untuk jualan, selling ya kerjasama sama agency. Betul. Itu mendasar. Dan di sini manajer Indonesia bisa gue bilang hebat. Kenapa? Karena ya lu selain scheduling, build up artis lu, nge-build artis lu, bikin mikirin song listnya, mikirin latihannya, mikirin looksnya, mikirin ridersnya dan lain-lain, scheduling dan lain-lain. Harus nyari kerjaan juga. Oke. Semuanya ketumpuh sama satu. Benar. Nah, Manajer ya bener. iya kan? Iya, Nah, bener. seharusnya di Indonesia bisa menerapkan, nggak tahu nih, semoga mimpi gue suatu hari nanti terwujud bahwa nanti Amin. sistemnya akan semua tuh ya via agent sebenarnya. Sama seperti ini, kita kayak rumah deh, kan Ya. pakai agent properti kan. Benar. Yang punya rumah itu adalah manajer. Si agent akan ngomong ke manajer, lu pagarnya bagusin dong, Yes. halaman luarnya dicat, biar gue jualannya enak nih. Iya, benar. Itu agent. Iya. Manajer, ya itu akhirnya ngebagusin tuh rumahnya. Rumah itu si artisnya gitu loh. Iya. Gimana looknya biar orang menarik, biar Iya. laku, Bisa biar dijual, Iya. cepat dijual ya. biar laku jualannya gitu. Nah itu harusnya ada agent sama manajer yang bekerja sama dengan internal artisnya nih untuk nge-buildnya. Oh. Nanti kita tinggal bilang agent, gue udah siap nih, rumah gue udah siap jual deh gitu. Oke. Itu sebenarnya mimpi gue gitu. Manajernya memanage, Manage benar. Tapi Oh, di nggak ada salesnya, nggak ada Oh, di sini capital gabrukan salesnya. nih, semua jadi satu ya. Gabrukan, semuanya satu. Nah itu harus dari pemerintahnya sebenarnya yang bikin aturan itu. Oh. Membuat suatu ketentuan bahwa harus ya entah tenaga kerja atau apalah gue nggak Iya, ngerti. Harusnya udah mulai dengan agency. Iya. Dan Iya, itu benar. kita sangat bisa minta advance, misalkan ya. setahun sekian, ya lo harus cari job Iya. sebanyak mungkin gitu. Dia biaya Evan ya. Iya, ada advance-nya. Jadi si artis juga dapat Iya. di depan gitu. Ya, Nah, karena dengar-dengar di luar sendiri si artis itu benar-benar bayar pajak ya Oh iya. dari nama-nama itu ya. Iya, nah iya kalau pajak untuk performnya dia udah include di pertunjukan Iya, kan itu sebenarnya. dia. Ya. Tapi untuk
penghasilan pribadinya ya si manajer yang Si ngurus manajer, iya atau betul. untuk sininya. Tapi Karena kalau kan yang tunjukannya jadi si polemik agentnya. sekarang kan seperti itu nih ya, Iya. pembahasannya. Gitu. Sepakat sih gua, bener. Kayak bener. film Jerry Maguire kan juga tuh si atletnya bilang, "Show me the money." Ya. Ngomong ke agentnya gitu kan, "Lu mau narik gue? Show me the money. Show me the money," ya kan? Iya benar. Nah, itu Akhirnya dari dia milih agent itu untuk meyakinkan, "Lu ikut gue, ntar lu gue kasih klub yang bagus lah." Gitu. Sama. pengaruh nggak sih Om dari pemerintah tuh yang kita lihat dari pengurangan anggaran ini belakangan ini kasus pengurangan. Oh jelas. Ya, karena kan Jelas. dengar dong, pasti dengar. Ini kan Pasti semua denger dong. efek domino. Nah, pasti dengar. Dari atasnya efisiensi, pelaku Sip. industrinya, IO semua kena dampak. Ya. Ya otomatis ya bandnya lah. Kalau Tanggapan Om Robert gimana tuh? Om? nggak ada eventnya bagaimana? Tanggapan Om Robert gimana? Tanggapannya ya itu udah tanggapan sedih. Sedih ya. Karena ini ya itu efek domino. Satu Dari kata. yang kita ngomong dari atas ya, misalkan efisiensi, kita ngomong sponsor ya, klien. Ya, Mereka ngangkat budget, akhirnya event harusnya 10 jadi 2 misalkan lah. yes. Turun ke artis. Turun lagi ke artis, ke kru, tim produksi kita. Ya. Kan berdampak sampai ke bawah akhirnya. Iya. Ya kan, dari kebijakan dari atas dampak ke bawah. Nah, gue melihat ini hampir sama kayak era COVID, tapi masih lebih baik lah. Oke. Masih lebih baik. Kalau dulu kan bener nggak bisa ya, Nggak bisa mati lah sama sekali. ngapa-ngapain, kita mati. berkreasinya benar di online. Ya, di digital. Sekarang ya. ya masih ada 1-2. Iya, maksudnya ini lebih baik cuma agak COVID. Iya, hampir mirip-mirip era COVID. Jadi gitu. iya. Kacau juga. Karena mau gimana? Pengetatan ikat pinggang dari atas. Bener. Hampir semua lini, nggak hanya BUMN loh, swastanya juga akhirnya. Semuanya ya. Semuanya kan akhirnya ya kedampak ke bawah. Saya ngukur aja dari event aja. Ya. Tahun lalu udah banyak di sini masih bener. sepi. Sepi ya. Sepi. Makanya saya bisa hadir ke sini. Aduh. Saking sepinya. Kita juga tiarap itu. Dari Nah. biasanya bawa talent berapa, akhirnya Mudah-mudahan ada pressure. titik terang lah. Amin, semoga ya. Kita bisa kembali Semoga. normal lagi. Ya, pemerintah bekerja keras ya. Tapi saya yakin industri kita bisa survive lah. Iya. Kita orang-orang kreatif. Nah, Nah, sejarah Imarindo, Bang. Ya, Merindo. Iya. Om Robert, sejarah Imarindo tuh gimana, Om? Sejarahnya Iya. bentuknya itu 2015 atau 2014 gitu. Terus jauh itu sebelum ketua COVID, ya? pertamanya Nanda Persada, jauh sebelum COVID ya. Om Nanda. Nah, saya ketua kedua. Oke. Nah, jadi saya menjabat 2022 sampai 2027. Gitu. 2027 ya. Hmm. Oh, nanti nih. Jadi ya Imarindo ini mencakupi manajer artis musik dan non musik. Yang non musiknya itu ya banyak, ada aktor, Oke. film, sinetron, YouTuber, selebgram, host, model, MC, Enggak musik aja ya. komedian, Nggak, iya. nggak hanya musik, makanya ada musik dan non musik. Iya. Gitu. Seru sih, Sam. Seru ini. Seru lah, gabung lah. Om Kita Chris. semua. Gimana mau gabung? Kan kita nih artis-artis ya pas-pasan nih. kita. Tapi luar biasa sih, Sam. Imarindo termasuk solid juga, Om ya, ikatannya. Wah, solid. Satu sama lain. Solid. Saling backup. Makanya di dalam Imarindo sendiri juga ada makanya gue bilang keuntungannya juga secara value-nya untuk gabung di Imarindo adalah salah satunya adalah kita punya link. Ya. Link pertemanan, link bisnis di situ, kayak ada share event juga di situ masuk. Ajib ya. Terus juga kita berbagi berbagi diskusi ya, misalkan lewat kita juga ada namanya program Imarindo Day, di mana di situ sifatnya edutainment. Oke. Kita ada edukasi ke members untuk meningkatkan skillsnya, dia upgrade skills. Edutainment, edukasi dan entertainment. Jadi ada musiknya juga, sama kita memberi tiap episode tuh ada temanya. Kita biasa ada 3 tema narasumber. Jadi ada membahas YouTube, ada membahas haki, membahas law firm entertainment. Membernya berapa? Banyak, Bang. Kita sejauh ini 400 sampai 500-an lah kurang lebih itu. Ada persyaratan Dan khususnya sih, Om? sudah ada 3 DPD DKI, Banten dan Jabar. Persyaratan khususnya? Iya, persyaratan khusus buat masuk Imarindo. Ya punya talent aja yang penting.
Oke. Wah, bagus That's it, itu. cukup itu doang. Sama KTP. KTP, aduh. Malu. Udah tua. Oh, udah ada cabang ya, udah banyak ya? Udah. Baru 3. Kegiatan-kegiatan yang menonjol nih belakangan ini. Pernah bikin apa? Ya kali bisa kolaborasi kita ya independen dengan Nah, itu kan Imarindo. tadi kita ngobrol di belakang. Oh iya. Iya kan? Kita Tapi mau perlu pengen dipublish nih kayaknya. nanti. Ya apa namanya kalau kegiatan ya sejauh ini masih ya itu tadi internal kita Imarindo Day, terus juga ada apa namanya kegiatan-kegiatan sosial sama Om Gio lah, divisinya Om Gio itu. Gio. Ya ya. Terus juga plan kita nih lagi mau bikin Imarindo Award. Udah lagi pendekatan ke salah satu stasiun TV sama big projectnya yang tadi di luar kita obrol tuh. Oke. Wah, gitu. Iya. Yang semoga terwujud ya. Amin amin. Di kemudian hari. Ini ada gitu. proyekan khusus nih ya di 2026 ya. Iya. Semoga terrealisasi kita. 2025 harus jalan. Hah? Iya harus. 2026 agenda kita ini. Iya. Independen, ex Imarindo dan kawan-kawan. Nggak kejauhan tuh. Hah? Nggak kejauhan. Enggak dong, karena kita harus bikin konsep yang luar biasa, berbeda dengan yang lain. Makanya dikonsepin sematang mungkin ya Om Robert ya. Ini cerita aja nih Om Robert nih. Kan pernah ada band ya. Kita udah bikin karya, udah manggung jalan ke sono ke sini, terus lagi kita terbentur sama permasalahan internal band, dan akhirnya kan band ini vakum nih. Ya bisa dibilang karyanya mentok. Karya mentok. Nah itu mengatur siasatnya band-band seperti itu gimana nih dari kacamata Om Robert? Karena kan Om Robert ini bisnis manager di beberapa talent nih. Nah menanggapi hal-hal semacam itu kayak gimana tuh Om, band-band yang vakum gitu? Menurut kacamata saya, sebenarnya saya nggak pakai nih. Ntar saya pakai dulu nih. Oke. Akhirnya biar ganteng. Iya. Dari pandangannya Om Robert ya. Ya, kembali lagi kita sebagai band, Iya. kalau sudah punya manajer harus berdua nih brainstorming sama manajer. Kita harus buat apa? Kita harus buat apa nih supaya untuk misalkan tadi kosong ya, biar nggak kosong. Oke. Nggak kedengeran, biar kedengeran. Nah, itu kita harus gimana strateginya? Nah, itu harus ngobrol. Dan ini pernah terjadi waktu The Rain datang ke saya. Mereka menyadari bahwa pentingnya melakukan sesuatu. Oke. Jadi kita harus ngapain nih? Nah, akhirnya brainstorming lah. Brainstorming, ayo manajer kita harus ngapain nih? Biar ini band kedengeran lagi. Kita bertukar pikiran. Makanya itu kita harus mikir strategi apa yang harus dibuat. Ini tuh sama-sama dengan manajer. Jadi supaya feedbacknya ada. Supaya up lagi lah ya. Positif. Ya ada up lagi. Jadi waktu itu The Rain ngomong, yang saya masih ingat sampai sekarang kata-katanya bahwa kami sekarang sedang di bawah. Oke. Kami pernah hidup dari The Rain. Sekarang saatnya kami yang menghidupkan The Rain. Itu kata-kata itu bagus banget. Jadi akhirnya mereka bahu-membahu gimana caranya brand ini hidup lagi. Ayo, gue harus ngapain? Akhirnya sempat ngamen di label situ. Oh iya. Di outlet-outletnya. Iya, Udah iya. ngamen aja. Iya benar. Akhirnya saya juga bilang sama mereka, mau 5 orang atau 10 orang yang nonton, kita nggak ada yang tahu. Itu mau 5 orang atau 10 orang yang nonton, please tampil maksimal. Karena kita nggak tahu di antara 5 itu atau 10 itu ada orang IO, ada orang label atau apa. Maksimal aja main. Iya. Oke. Wah, ngamen. Akhirnya masukin sini, masukin ke situ, main sana main sini. Akhirnya salah satunya adalah buat lagu yang sama Endang Sukamti. Oh. Disitulah titik baliknya The Rain. Akhirnya dari situ sampai saat ini udah berapa tahun tuh? Udah 12 tahun lebih. Masih mengandalkan single itu, panggungannya banyak. Dari single itu ya. Iya. Tuh Om, yang maksud saya tahu nggak siapa? Jadi Om bandnya? jangan pernah menyerah sih sebenarnya. Yang saya maksud tahu nggak siapa? Bandnya dia. Nggak tuh Sam, dengerin. Apa tadi Line Band. Iya. Line Band. Enggak, waktu itu di Music Factory kan band udah disebut merek nih. Iya. labelnya itu label. Iya. Jangan itunya ya. Oh iya. Music Factory. Iya. Waktu itu kan dia nanganin bandnya tuh produksi apa kan.
manajemen tuh bebas di luar label kan bisa tuh. Iya. Itu waktu itu lupa ya nggak nanya kalau dari manajemen luar kepotong nggak sama label. Misalnya nih band ada di perusahaan rekaman nih, ada Iya. label. Terus manajemennya nggak di label itu kan? Iya. Di luar band kan? Di luar label. Nah waktu itu nih lupa mau nanya itu ada potongan nggak masuk ke perusahaan label ini? Jadi gini, nah itu ada satu era lagi, kan berevolusi lagi industrinya. Jadi ada satu era di mana label itu gini, eranya saat CD dibajak. Oh iya. CD dibajak, label menghidupin artis, promo lewat label dan lain-lain, CD-nya dibajak, label nggak dapat pemasukan, tapi artisnya dapat dari manggung. Artis dari manggung, dari live nih. Sementara label yang ngidupin nggak dapat apa. Nah, di era itu timbullah kebijakan akhirnya label membuat artis manajemen. Oh dari situ ya? Dari situ. Akhirnya label ngebuat artis manajemen. Padahal pelangnya aja beda. Label, artis manajemen itu beda. Artis manajemen ya di luar label sebenarnya. Iya benar. Tapi karena faktor CD bajakan waktu itu dan lain-lain, akhirnya untuk menambah income label, dibuatlah si label itu membuat divisi artis manajemen. Jadi kadang ini ada agent nih, ada IO ke agent ke manajer. Nah si agent ini nitip fee misalkan, nanti fee dari artis. Jadi harus potong itu dulu, baru ke artisnya, gitu. Kadang kalau kita dealingnya langsung sama si agent, kita nggak tahu menau CEO, kita nggak perlu tahu dia dapat berapa. Pokoknya ke kue sekian. Nah kadang ada yang si manajer dealnya sama kontrak IO, agentnya nitip, gue titip sekian ya. Oke. Gitu. Benar. Jadi itu namanya fee agent. Akhirnya si artisnya kepotong lagi untuk fee agent itu. Baru fee manager, baru ke artisnya. Gitu. Era itu. Sekarang masih begitu juga. Banyak yang minta gitu. potong kue lah ya kasar Iya. ya. Dari si talent berapa ke itu berapa. Japrem. Iya, jatah preman. Nah itu dia. Kalau masalah bajakan nih Bang Robert. Bajakan itu bisa dijadiin media promosi gak? Pada saat itu ya. Jadi misalnya pada saat itu ya. Jadi waktu itu kita ambil contoh waktu itu eranya Raja. Raja itu kayak lagu Jujurlah Padaku itu bener kebantunya salah satu dari bajakan. Karena orang bajakan kan dia muter tuh. Iya. Dia promo gratis. Sana juga muter, sini muter. Akhirnya lagu apa sih? Raja Bang. Akhirnya pada beli bajakan beli. Nah itu sebenarnya bakar duitnya. Bakar duitnya di situ ya. Itu permainan label apa ya? Kurang tahu. Bukan gue ngomong ya. Ada yang bilang begitu, ada yang bilang orang lain gitu loh. Ada yang bakar duit di sini buat bakar CD, buat promo supaya nanti dapat dari off air-nya. Nah, ngomongin promo nih, strategi promo untuk band-band pemula di zaman sekarang, Om Robert. Apa yang harus dilakukan nih? Gue langsung aja deh, bagusin sosial medianya. Bagusin sosial media. Itu era ya sekarang tuh nggak usah band baru, bahkan band lama pun, artis lama pun sekarang tuh murni kita berpromonya lewat sosial media. Nggak ada lain lagi. Kita ngomong media lokal, media support lainnya itu seperti TV, radio, koran, majalah, online itu supporting aja. Ya jadi buat band-band baru, artis baru berani berpikir di luar biasa aja. Jadi benar gimana caranya viral. Itu kuncinya. Kalau udah viral, udah. Akhirnya media yang lainnya ngikut. Benar. Contoh di TV kita lihat dong. Acara-acara pagi-pagi tuh. Yang suka bintang tamunya kan yang viral-viral semua akhirnya. Jadi viral dulu baru kebawa ke media lainnya. Berarti viral itu kan dekatnya dari sosmed. Makanya saya bilang langsung sekarang udah sosmed aja. Berarti viral nih kunciannya. Kuncinya viral. Gimana sosial media itu diberdayakan untuk membuat sesuatu karya yang dikonsepin viral. Iya. Contoh nih lagi, bahkan kita ngomong artis lama sekarang ya. Banyak yang ngeluarin lagu baru, tapi kurang naik kan? Ya. Nah, artis lama yang lagunya naik
itu yang naik di sosmed viral. Contoh, kita bikin romantis. Iya, itu lagu lama sebenarnya. Band lama. Band lama iya. Cuma di remake. Nah, maksudnya Iya. lagu itu naik di Iya, viral, iya. terus Bernadia. Iya. Sekarang semua kan naik dari sosmed. Iya. Sosmed benar. Akhirnya media lainnya ngikut gitu. Kalau kejadian dulu tuh sebenarnya di Kangen Band ya. Apa tuh? Kangen Band dari Iya, Bajakan dari juga Bajakan. itu. Bajakan. Jadi makanya eranya Raja, Kangen. Pokoknya Di era-era itu. era-era Melayu Invasion itu Invasion. Waduh. Ngomongin Melayu. murni dari Bajakan tuh itu Iya, jualannya. iya. Dan Iya, Kangen Bajakan Band itu kan CD ya. Iya. Pasarnya CD. Iya, Nah, CD. udah Kan akhirnya- AB, CD. Iya. Itu pasarnya dia tuh di situ. Makanya Melayu naik. Benar. Kupingnya kan kuping wah, Iya. lagunya enak nih. Iya. Laku Bajakannya akhirnya klub-klub atau apa ikut bawain karena udah rame tuh, bawain di kafe, di klub. Akhirnya lagu itu jadi Booming ya. booming Benar. sejagat. Kalau Raya. secara komersil kan pasti kalau penjualan paling laku kan CD tuh, Mm-mm. segmennya CD. Ada nggak yang segmen AB itu boomingnya sama seperti CD gitu? Ada nggak ya di Indonesia? Ada. Contohnya Bang? Belum Dewa. tahu nih. Hah? Dewa kan ABCD. Dewa Dewa masuk ABCD. enggak B tuh, enggak dari A dia. Enggak ABCD. 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 Oh, dia masuk A ya? ABCD. Enggak, keren Dewa tuh B, BC lah. Masuk ABCD. Dia Emang musikalitas semua dia, kalangan udah iya, Dewa tuh udah musikalitas dia. established. Iya benar. Emang si pentolannya bilang nggak ada musik yang selain Dewa tuh lebih bagus tuh nggak ada. Pentolannya ya, gue mau menyebut nama nih ya kan. Nggak ada itu band musikalitas yang bagus selain Dewa, nggak ada itu. Sah-sah aja sih, sah-sah. Termasuk si Lawn Seven juga masuk ABCD. Iya. Maksudnya ibaratnya yang kalangan A juga masih bisa nerima. Bahkan kita lihat deh konser tunggalnya si Lawn Seven. Oh, iya. Yang Kalau datang saya kan sampai sekarang ini aja. bos-bos semua. Wangi-wangi, Iya, cewek bener, cowok. bener. Yang di era-era itu masih jadi apa, terus sekarang udah jadi apa, Ya. nonton lagi. Memorable sih, jadi memorable. Nah, masih perlu nggak sih Om band-band sekarang tuh punya album gitu? Band-band sekarang, kita ngomongin band-band sekarang yang tadi secara masif di sosmed kayak gitu-gitu. Album mah tetap perlu. Kalau Perlu ya? menurut gue album tetap perlu karena itu kan lebih ke apa ya, diskografinya band itu, perjalanan band bahwa kita mengeluarkan album itu kan apa namanya ya, anak dulu ngeluarin album tuh kayak ngeluarin anak gitu. Oh, Iya. anak kita nih ini. Nah, tetap ada itu kan buat jadi signature si perjalanan karirnya dia Iya. gitu, ngeluarin album ini. Nah, makanya kembali lagi seperti yang gue bilang, album ini sekarang kemasannya gimana? Kalau digital ya udah pasti ada Iya. digital. Nah, kalau albumnya dalam bentuk fisik. Fisik. Itu sifatnya udah merchandise saja, Oke. dijual untuk kalangan sekitar fans aja. Tuh album bisa jadi apa sih, pembuktian aja kali ya kalau Pembuktian. Ya karena kita berkarya harus ada Fisik sih, iya. iya gitu, ada pembuktian. bentuk Satu nyatanya albumnya gitu. mana pasti Kalau ditanya. kita ngomong digital kan ya di awang-awang kan. Iya. Digital gitu loh. Tapi kalau ada fisiknya kan enak gitu, ada Iya. sebuah karya, ini karya gue. Bahkan era sekarang banyak yang artis lama ngeluarin vinil, Iya. Iya, ini. belum tentu pada punya Iya. ininya, tapi yang penting gue punya ininya. Iya. Nah, itu kan sifatnya merchandise namanya. Iya. Karena gue udah suka sama band ini, jadi gue beli vinilnya hanya untuk buat koleksi aja nih, Iya. collectible aja. Menilai sendiri lah ya, Iya. buat menilai sendiri. Gue juga gitu kok, beli vinil, gue yang penting punya nih. Nggak ada alatnya, Nggak ada. mau diputar nggak bisa, nggak punya. Masa masukin compact disc, Iya, nggak iya. mungkin. Kalau Cuma sekarang pengen ada aja. portable yang pemutar vinil bisa langsung di copy ke CD ada tuh. Ke apa? Flash disk, simpan ke flash disk ada. Ada ya? Ada. Band in Cina biasa. Toliong to punya itu. Bisa. Oh. Ada portable-nya alat bisa langsung. Senjen. Iya. Ada itu. Karena gue sempat beli sama waktu itu. Harganya sekitar 3 jutaan. Gue puter tuh. Bisa biasa. kurang nggak? Bisa kurang lah. Yuk punya harga berapa? Oh ya bisa tawar bisa kasih harga murah lah. Nah, ini Gitu. Bang Opet. Kalau ada band di luar Indonesia nih, misalnya di Singapura, Malaysia atau di Thailand mana aja. Dia mau di manajemenin sama misalnya atau manajer di Indonesia lah gitu. Bisa ya? Kalau misalkan masuk ke artis manajemen Indonesia atau agensi di Indonesia itu bisa. Oh, itu bisa. Bisa aja. Ada temen itu dia pegang Meribet di Indonesia. Oh, Meribet itu dari Meribet, Myanmar ya? Filipina. Filipina ya? Iya Myanmar. Ah. Filipina. Dan Pasar Moon.
Ya, terus juga Dia bukannya langsung aja gitu? Misalnya mau main ke Indonesia nih langsung? bisa langsung. Tapi ada kalau dia mau gabung di agensi Indonesia bisa juga. Iya, iya. Manajemen Indonesia bisa, nggak ada salahnya. Oh itu jatuhnya ke agensi ya? Iya, Oh agensi. jatuhnya gitu. Oh. Nah, keuntungan masuk ke Imarindo tuh apa nih Om? Keuntungannya, Iya. ya tadi kita punya link sesama manajer banyak dari Silaturahminya ya? berbagai macam genre artis, silaturahminya, terus ada program untuk upgrade skill, Oke. kita berbagi sharing. Terus kalau ada masalah, terus kita juga bisa ada bantuan hukum, Oh. sharing-sharing dan lain-lain. Kita lempar di floor untuk nih masalah ini gimana. Terus kadang kalau ada kayak penipuan, ini ada penipuan nih, nomor ini share ke grup langsung nyebar gitu. Itu kan juga Hati-hati lumayan lu ngebantu. gitu ya. Hati-hati nomor ini langsung di save. Terus juga berbagi event, kadang Oh, butuh sharing-sharing artis juga nih ya? tanggal segini. Iya. Jadi itu banyak banget tawaran-tawaran jobs itu tuh banyak banget. Hobi koleksi jersey. Hobinya kacau. Kok tahu sih? Yoi, ini tim kreatif. Tim kreatif hobinya ngulik-ngulik emang. Hobinya ngumpulin ini jersey Sam. Jersey ya. Iya. Jersey Yang original paling ya, bukan rare, yang KW. iya, yang paling rare. Manchester United. Tahun berapa? Berapa? Oke, saya itu ngoleksi 4 item jersey. Jadi Manchester United, AC Milan, timnas Inggris sama timnas Belanda. Indonesia enggak nih? Ada, Oh, enggak koleksi, ada. Ada. Oke. Dua tiga ada lah. Nah, tapi seiring waktu akhirnya saya sempitin lagi, sekarang koleksinya MU aja sama beberapa Milan dong. Kalau yang paling rare? Yang paling rare? Paling rare itu jersey-nya MU away tahun 95. Itu waktu Cantona Kungfu. Oh, Eric Cantona. Ada tanda tangan atau itu? Belum. Oh, belum. Tapi ada beberapa jersey yang ditandatangan banyak. Iya. Yang udah ditandatangan. Cuma yang jersey rare itu belum ditandatangan sayangnya. Itu, biasanya rare tuh tanda tangan tuh. Luar biasa Sam, harganya bisa bombastis itu. Mau tukar mobil ya. Karena gue ngalamin juga sih. Ada kan gue hobinya yang metal-metal tuh. Pernah ngoleksi merchandise t-shirt di tahun 90-an. Ya salah satunya kalau gue Nirvana Happening nih, kemarin tuh sempat digoreng juga sebenarnya ya. Wah, hardship box harganya t-shirtnya itu bisa sampai 30 juta, 40 juta. Iya. Gue pernah punya itu. Gitu. Sekarang harganya bombastis, wah sayang banget. Nah iya, itulah kelebihan dari kolektor jersey. Jadi semakin kan tahun semakin nambah nih. Benar-benar. Dia semakin vintage, semakin jadul, semakin mahal. Iya, semakin gitu. Langka lah ya. Makin langka, makin susah karena dicari. originalitas itu bisa kelihatan nih, kayak kita beli merchandise t-shirt gitu misalkan band apa gitu. Pasti tuh di situ ada produksinya tuh tahun berapa, rilisan label apa, sama kayak jersey juga dikeluarin sama apa. Iya, gitu. bener. Pasti itu kelihatannya di situ tuh kolektor-kolektor. Dan gue baru tahu kemarin kan sempet dah beberapa Rian Demasif sempet nge-vlog koleksi-koleksi dia. Anjrit. Gue sempet punya tuh merchandise tuh. Nah, sebagian gue udah gue jual-jualin dengan harga yang bombastis juga. Iya, termasuk vinyl. Karena kan kalau gue tuh vinyl juga gue ngoleksi, tapi skena metal aja sih, lebih ke metal. Ada band-band berapa sempat datang ke Indonesia, gue datang, gue minta tanda tangan, terus gue pajang aja. Ada temen, boleh nih dilepas, sekian. Wah boleh juga, dompet kosong. Jadi semua karena dompet kosong. Akhirnya terjual pelan-pelan terkikis. Tapi masih ada beberapa merchandise yang gue pegang. Juga masih ada ya? Masih ada beberapa. Mantap. Itu investasi tuh. Investasi sebenarnya. Gue baru tahu tuh. Investasi tidak bergerak. Nirvana itu, waduh, kalau gue tahu harganya bombastis, harga itu 40 juta sampai 50 juta. Wah, gue jual sekarang itu. Nah, yang Cantona ini, jersey Cantona ini, itu sempat viral di postingannya. Saya pernah diinterview, jadi itu viral tuh postingan itu. Cuma saya lupa akunnya. Jadi jersey Cantona ini udah ditawar orang Malaysia itu 250 juta. Tuh, itu dia Sam. Belum saya lepas. Karena tujuan saya mau ketemu Cantona, mau tanda tangan. Udah pernah ketemu Cantona, tapi jersey yang lain waktu itu tanda tangannya. Nextnya mau ketemu lagi kalau misalnya dia ke Jakarta, mau tanda tangan di situ. Nah harganya naik lagi ya. Bisa. Nah, bisa. Jadi itu harga kain seharga mobil ya. Itu makanya buat eventers yang punya hobi, mau di musik atau hobi buku atau hobi apa, usahakan ketika ngelihat fisik tuh lu beli.
ditambah lagi lu suka gitu sama bandnya atau sosoknya, penulisnya kah atau playernya kah, pemain bola nih kan gitu. Itu saya sempat goyang waktu itu. Pas di tahun 250 tuh saya sempat goyang. Saya tanya ke grup komunitas ya, Iya. komunitas jersey. Ini laku berapa nih? Enggak, Enggak. gue ditawar segini nih. Wah, pecah tuh opini. Ada yang bilang, udah jual aja. Kapan lagi lo harga kain jadi harga mobil? Ada lagi yang ngomporin. Iya. Gak usah. Iya. Duit bisa dicari, tapi jersey rare susah dicari. Karena ini benar. cuma di Asia tuh nggak banyak. Ya, Itu beli berapa waktu itu? benar. Beli cuma 25. Berarti naiknya berapa tuh? 1000% ya? 25 Juta. juta. Sama kolektor juga. Oh, itu udah kebeli mobil bagus. Iya, kalau dihitung-hitung makanya nilai originalitas sama kelangkaan itu biasanya tuh yang first print ya, kalau bahasa buku tuh cetakan pertama yang paling mahal tuh. Gitu. Jadi kalau di jersey itu ada tingkatannya. Nah, Jadi ini nih tingkatan ilmunya nih. kasta paling Ilmunya kasta nih. paling tinggi itu match worn. Match worn itu baju yang bekas pemain Lumayan. dikasih langsung. Itu ada buktinya tuh, ada bukti, ada foto dan lain, itu match worn. Nah, di bawahnya itu namanya kasta itu ada namanya match issue. Oke. Jadi match issue itu jersey yang setiap pertandingan tuh disiapin tuh. Setiap pertandingan nih, misal match nih, MU lawan apa, tuh langsung si kitman itu nyiapin di bench itu, di ruang ganti tuh nyiapin langsung 3. Babak 1, babak 2, sama satu lagi cadangan kalau sobek atau berdarah. Iya. Nah ini namanya match issue nih. Kalau nggak dipakai, bisa kitman itu bisa jual-jualin, bisa dibagi-bagiin atau apa. Karena setiap match nanti produksi baru lagi. Iya. Nah itu, nah yang jersey saya ini Kak, saya nggak berani bilang ini match worn, bekas dipakai atau apa, tapi anggaplah paling rendahnya match issue. Iya. Karena nggak ada bukti nyata nih Iya. dikasih kantona langsung atau apa gitu, nggak ada. Jadi saya anggapnya yang kasta keduanya deh, match issue itu. Jadi itu melalui spek-speknya, apa sesuai dengan spek-spek saat itu. originalitas. Nah di bawah match issue ada lagi namanya player issue. Oke. Jadi itu spek pemain, jersey spek pemain tapi dijual belikan di toko. Khusus, iya dijual Gitu. khusus. Cuma pasti limit tuh ya edisinya, misalkan cetak Enggak 1000. juga, Enggak juga. banyak. Nah, Worldwide nih. di bawah worldwide. Di bawah player issue ada namanya kok gue lupa sih namanya apa. Kalau lupa nggak ingat berarti biasanya. Bukan KW tapi Iya, original juga. original. Lupa sih namanya. Itu deh ntar deh kalau inget gue. Tinggal aja Om Kris. Itu mahal itu. Nggak, itu 250 juta kapan itu ditawar? Belum lama. Belum lama. 2 tahun lalu. Berarti sekarang bisa 350 Sekarang ya. bisa 300. 2 tahun lalu. Iya. Yang perantaranya waktu itu orang sini, tapi dia buka toko store jersey di Permata Hijau, di TC Permata Hijau. Ini masih ditahan ya? Masih ditahan. Ini. Ya kalau BU baru deh lepas. Kacau. Kayaknya nggak BU dia mah. Siapa bilang? Selain hobi ngumpulin jersey, action figure juga nih. Iya, iya, action gua figure. Apa aja nih Om? Action figure lebih kemana nih? Robot juga. Ya apa aja. Diecast juga. Voltus, Kalau Voltus. ya saya koleksinya Voltus sama Voltus. Google 5. Google Five. Ketahuan umurnya nih berarti. Iya. Itu terus Gosogun, God Sigma, Batman, Superman. Nah sama saya koleksi Superman yang khusus Christopher Reeve. Nggak koleksi yang lainnya, khusus Christopher Reeve. Ini sama kayak siapa yang hobi koleksi Superman ya? Aduh. Siapa? Suaminya si artis. Ntar kalau inget ya kemarin. Lupa. Iya kayak kemarin kalau nggak ya. Mau nanya Apa tadi, God Sigma, Gosogun, Gosogun, Voltus, Voltus, Google 5. Google Five. Google 5, satu lagi apa tuh ya? Gundam. Bukan. Nggak, Gundam udah kesini-sini. Apaan? Gundam mah udah kemarin. Ini ada Megaloman, Iya kan Megaloman tuh. ada Lion Man, macam banyak sih. Dia punya nih di rumah. Ada semua. Mahal itu. Mahal. Iya mahal. Kalau gua lebih ke Punya Batman dia. kan, action figure-nya lebih ke Batman. Punya dia. Banyak. Banyak. Voltusnya ada Banyak.
Dia hobi Voltus tuh dia. Dia hobi Voltus tuh. Bukan kayak Nanti kebeli, podcast gua ini nggak kebeli. abis podcast ini gue kasih lihat videonya. Oke. Oke, ini karena dendam masa lalu mau gimana Om? Kayaknya. Bener, kayaknya itu bener. Iya, bener ya. Dendam Karena kan kemiskinan pada saat masa itu, lalu kayak. Masa lalu tuh susah kayak nyari-nyari begitu. Jadi Gimana dulu ya, original. zaman kecil ngeliat teman-teman tuh pada punya robot Iya, Voltus gede gitu. Aduh, pengen itu. punya, nggak punya duit. Ini gue nggak kesampean nih, Terus jersey juga waktu saya kuliah kan saya ngekos. Ngeliat jersey tuh waktu itu di BIP tuh Bandung Indah bagus. Plaza. Iya. Bener. ada namanya tempatnya Rocket atau apa gitu saya lupa. Iya, Nah iya. itu jersey bagus tuh timnas Inggris, MU. Iya. Anjing mahal 500.000. Waktu itu udah mahal banget tuh Iya, 500.000 kan. Bener. Harga satu jersey harga bulanan saya. Bener. Dikirim bulanan ya nggak sanggup lah belinya. Iya, Sekarang waktu begitu itu. ada duit kalap. Bener. Kayaknya bener istilahnya itu ternyata dendam. Bener. Saya juga Dendam masa lalu. dendam pribadi Om. Dendam masa kecil yang kayak Iya. gitu-gitu. Yang dulu nggak punya akhirnya kalau Ya. pas Kalau gitar apa nih? Masih Apa? ada kan? masih ada. Gitar apa? Saya Chervel Servo. Apa ya? Sandi Mas, bukan? Chervel Jackson yang red yang punten. Iya. Servo old school juga udah nggak produksi tuh Servo tuh. Gak tahu deh, saya udah ngikutin. Gila. Langka itu. Masih ada Om yang pengen dikoleksi Om. Apa yang belum kesampaian yang koleksi gue pengen koleksi ini nih. Ada Banyak sih. rencana nih pengen ini. Kalau cowok tuh apa ya? Hobi kali ya. Hobi mainan. Jadi pengen ini, pengen itu ya. Iya. Jadi wah dulu nggak kebeli nih, jadi kebeli. Jadi ya itu gue ada ruangan kita sebutnya man cave ya. Jadi kalau misalnya lagi capek, suntuk, ke situ tuh seger kayak ngecas gitu. bener. Masuk ruangan. Setuju nih. Masuk ruangan, cet, langsung wah ngotak-ngatik, robot. Iya, bener. Banyak yang beli doang tapi belum dipasang tuh banyak Iya, banget. Bener. Bener. Banyak banget. Kalau saya Om lebih ini kalau beli produk nih misalkan kalau kayak saya demennya sama band-band ya. Kayak action figure tuh misalkan kayak Metallica atau Motorhead gitu, Lemmy gitu, action figure tuh. Saya cari yang limit-limit. Semisal band ini contohnya Pantera ngeluarin box set, saya beli tuh pasti 3 box set atau 2 box set. Saya kumpulin aja terserah. Diemin aja ya. Iya diemin aja. Sediemin kayak gitu-gitu terus teman iseng main. Wah boleh nih. Udah ambil aja. Tuker ini ya jadi. Saya nggak tahu tuh kalau sekarang itu bakalan mahal. Gitu. Karena kalau dulu tuh seneng belinya kembar. Malah ada sampai gue lupa beli CD ini misalkan gitu atau album ini. Ternyata album itu tuh pernah gue beli tuh. Kayak vinyl ada berapa band ngeluarin edisi vinyl khusus. Satu album bisa ngeluarin 12 edisi. Kalau yang di metal tuh ada yang splatter edisinya itu kayak gitu-gitu gue beli tuh. Nanti gue tunjukin juga sama-sama nih. Asik. Ya kan sama tunjuk-tunjuk. DVD konser juga gue koleksi. Iya, DVD Kadang konser. itu buat belajar kan buat ngasih influence ke artis-artis gue. Ntar bikin begini itu iya. gua kumpulin Buat semua. Mau dari referensi. band Indonesia, band luar. Iya. Gue ngumpulin DVD konser terus ngumpulin lagi ada lagi yang unik. Ngumpulin tiket konser. Wah, ini Konser ada dari zaman Metallica 93 Jakarta gue kumpulin. Ada. Semua komplit. itu. Dari dulu sampai sekarang tuh dialbumin. Terus Itu songlist Iya, artis itu. semua gue kumpulin. Ada. Balon Metallica terakhir kemarin gue masih nyimpen tuh yang hitam tuh. Apanya? Balon kan Oh, pas balon. terakhir kan Dapet ada ya? balon tuh. Dapat. Oh dapat. Tusuk Udah. Sam. Cus. Masukin tas. beli aja. Ayo sini gua bayar. Enggak mau. Enggak mau gua. Karena memorable ya. Memorable itu. Apalagi dia dapat sendiri. Berebutan. Nggak nih koleksinya Berebutan. berarti tadi sepeda juga ya? Iya, sepeda juga. Mobil? Banyak juga ya? Sepeda nggak koleksi, Ada hobi nggak? aja sepeda. Hobi bersepeda. Mobil juga nggak koleksi. Tapi banyak ya? Enggak. Karena apa? Dari hobi ini punya kaitannya khusus sama dunia event, Sam. Iya. Bisa diterapin gimana si band tuh punya tampilan yang menarik di manajemen Tapi ini. emang gue apa aja gue Gitu. koleksi loh. Pick gitar gue koleksi. Pick gitar siapa aja. Karena kan gue di backstage ya. Iya. Stick drum semen gue mintain. Gue kumpulin tuh stick drum. Ada nih? Iya. Masih Pick ada ya? gitar banyak, songlist, tiket Benar, konser, semua tuh gue benar, kumpulin. benar. Gak, gue mania konser. Sama berarti. Kemana aja gue Uber. Nonton konser di mana aja gue Uber. Tapi kalau gue segmented sih. Gue hampir semuanya udah nonton. Kayaknya semuanya hampir udah nonton. Berarti emang dia cocok sesuai lah dijadiin ketua Imarindo ya? Iya, karena pengalamannya berat. Pengalamannya Gitu ya. iya. Berat. Gue tuh jadi ketua dicemplungin tuh kan. Bukannya ngajuin. Iya tapi Didorong itu dia. dong. Aki-aki itu tuh. Didorong, dicemplungin, didaftarin. Enggak, tapi emang kayaknya apa sih?
memang layak lah. Iya. Layak. Biasa. Iya. Biasa. Yang Voltus bagi dong, Voltus. Voltus, dia sedang Voltus tuh. Sam sedang Voltus. Ganti mah deh, bagi dong atuh. Gue yang Falcon aja gue ada. Voltus yang Falcon itu yang tempat Oh, iya. base camp itu ada. Itu mahal loh. Iya. 40 juta, 50 juta. Masa sih? Iya. Bagi Dia atuh dong. nyebut harga lu. Harus soal itu dia. Nah, Om, pandangan Om Robert nih tentang In The Podcast Media kita nih. Gimana, Om? Ya bagus sih, apalagi tadi sempat ngobrol di belakang ya sebelum acara ini mulai bahwa ini tujuannya buat regenerasi, buat teman-teman nanti yang baru-baru mau belajar dunia industri kreatif Iya. dari segala sisi ya. Kalau edisi ini mungkin belajar dari sisi manajerial, terus nanti ada sisi pekerja event lainnya, sound system mungkin yang lainnya atau promotor. Bagus sih, positif lah. Kasih closing statement yang menarik, Om, untuk eventers Om. Oke. Closing statement kita nih yang bisa memotivasi untuk pemula-pemula yang mau Paling mulai lemah kalau suruh berkarir. closing statement gua. Karena kan kita perlu wajib nih memberikan apa ya? inspirasi terbaik, guys. Gila. Ya, Sam. Mau diwakilin ya? Ya. Boleh. Tapi gocek mah tuh ya. Wakilin. Nah. Enggak. Ayo. Langsung lah yang ngomong. Iya dong. Om Robert dong. Buat teman-teman di luar sana yang mau terjun di dunia industri kreatif, dunia entertainment, tetap yakin sama dan berpegang teguh sama apa yang mau dituju. Karena kalau kita fokus sama apa yang kita mau tuju, amin semua akan tercapai. Asalkan kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan positif. Nah. Woi. Poin utama itu. Udah cukup belum? Sungguh-sungguh tuh. Sungguh-sungguh nggak asal-asalan. Ya, jadi Amin. perlu konsep yang mateng tuh. Nggak asal-asalan. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah support kita, terutama pada Shoot. Sukses terus independen. Sukses terus. Dan amin. dengan ide podcastnya. Amin. Terima kasih banyak untuk tim dekorasi kita dari Independen. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the podcast, media informasi industri event. Obrolan menarik penuh cerita. Di balik layar kami berkarya. Jangan